Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Iko. Sama-sama. Selamat pagi semuanya. Pagi, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Izin lepas masker dulu ya. Karena suaranya takut tidak. Dan juga biar kelihatan gantengnya ya. Oke. Enggak, mohon bantuannya. Videonya tutup dulu. Biar kita lebih fokus belajarnya. Ya, ini masker. Takut ada yang belum bawa masker, pakai masker. Sudah pakai masker semua ya? Terima kasih ya. Jadi kita harus tetap menjaga prokes tentang kesehatan, cuci tangan, ya, pakai masker dan sebagainya. Ya, oke. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini Bapak bisa masuk lagi di kelas 9 pada pembelajaran PPKN. Ya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan anak kelas 9 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng tentunya ya, pada kesempatan pagi hari ini. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan hari ini kita bisa bertemu ya, belajar lagi ya, tentunya tanpa kekurangan satu apapun. Sudahkah kalian bersyukur pagi hari ini? Sudah bersyukur hari ini? Sudah ya. Contohnya apa? Ayo. Ya Pak, Ya. salaman orang tua, Salaman ke orang tua, ada lagi? bangun pagi, Bangun pagi, terus subuh, sholat subuh, tuh, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang lain syukurnya? Ada? Bapak, Ya? karena diberi kesehatan. Udah kesehatan, terus olahraga tiap pagi. Iya. Olahraga, lari-lari kecil mungkin ya. Itu pagi-pagi ya harus segar dan sebagainya, itu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini sebelum pembelajaran siapkan dulu. Ya, pagi hari ini ada yang tidak hadir? Masuk semua? Oke, alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita masuk semua, berarti informasi lengkap ya. Sehat ya, tanpa satu halangan apapun. Oke, biar lebih semangat, kita yel-yel dulu. Setuju? Setuju. Bapak pimpin ya. Yel-yel ya. Oke, semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Adakah Indonesia di hatimu? Ada. Adakah Indonesia di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. NKRI. Ya. Oke, pagi hari ini silakan salah satu orang dibagikan ke depan bukunya. Silakan dibagikan buku dengan LKPD-nya. Bapak akan bagikan. Ya, silakan ke depan. Siapa yang mau dibagikan? Bagikan dulu. Ya, bagi satu ya. Aisyah mana? Iqbal? Yulis? Ini punya jaringan? Jaringan? Neni? Sosil Sapira? Opia?
Ogi, Angga, ya, oh, Kurniawati, Epi, Sarip. Baiklah, sebelum kita ke pembelajaran, kita akan mengadakan kegiatan literasi atau membaca buku ya. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Buka halaman 60. Bapak beri waktu selama 5 menit. Ya, silakan dibaca halaman 60. Nah. Kalau ada yang tidak paham, ditulis, nanti kita diskusikan. Nah, oke, cukup ya. Hari ini kita akan ke pembelajaran ya. Pembelajaran kita hari ini adalah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah menyaksikan tayangan PowerPoint dan penjelasan dulu, siswa dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, atas bentuk dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, setelah menyaksikan tayangan PowerPoint ya, video dan penjelasan siswa dapat menunjukkan sikap cinta tanah air dan disiplin dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara dengan konsisten. Ya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan penjelasan guru, siswa dapat menyimpulkan tentang bentuk dan prinsip-prinsip kedaulatan dengan penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 secara rinci dan tepat.
Nah, tujuan yang selanjutnya adalah siswa setelah berdiskusi dan mendengarkan penjelasan guru dapat membandingkan tentang prinsip-prinsip kedaulatan dengan penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik dan sesuai. Yang kelima, setelah berdiskusi dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyajikan hasil telah tentang kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke. Sebelum kita ke pelajaran tadi, nah itulah tadi tujuan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita ke pelajaran, ini ada gambar ya untuk merefleksikan posisi kalian saat ini atau perasaan kalian saat ini. Dari mulai gambar 1 sampai nomor 21. Coba dicermati. 1 menit. Kira-kira saya berada di nomor berapa? Ya. Ada? Silakan. Mau refleksikan diri Cum? Atau bagaimana boleh? Ayo. Coba silakan. Ada? Ya. Silakan ada. Angka nomor berapa? 2. Kita lihat. Nih, angka nomor 2 ya. Dia sedang mengangkat, ya, membantu. Bantu siapa Kak? Bantu teman. Apalagi? Banyak ya. Bantu teman, orang tua dan sebagainya. Oke, kita ngomongkan. Ada lagi di posisi mana kalian? Ya. Mana? Bersatu ini. Kenapa itu? Lagi menyendiri. Itu kenapa menyendiri? Ya, ayo kau lagi di sini terjadi apa ya? Ya, lagi duduk, kayak gitu kan? Ya sedang menikmati pemandangan gitu, atau gimana itu? Sedang termenung, gitu. Ya, ada lagi yang lain? Ya Pak. Lagi? Nomor 15. Mana ini ya? Woi, sedang berpegangan tapi sedang di atas apa itu Bi? Maksudnya? Sedang bahagia. Ya, bahagia. Ya, bahagia. Dan sini dengan bahagia. Yang lain? Perempuannya ada? Nomor berapa? Ya? Berapa? 5. Nih. Belum lewati nomor 5 ini. Wah. Sedang di bawah belum. Betul. Apa itu? Sedang pikir apa? Sedang ingin bersembunyi gitu. Ya. Ya, sedang ingin bersembunyi ya, sedang ingin menikmati di bawah dulu, kan ya. Oke. Apapun kondisi kalian saat ini, mudah-mudahan kalian mulai fokus pada pembelajaran, ya, mulai siap dengan pembelajaran kita, fokuskan, ya, sehingga tujuan pelajaran kita tercapai, ya, sehingga kalian menjadi orang-orang yang hebat dalam masyarakat, ya, apalagi orang tua, bangsa dan negara, gitu ya. Supaya lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Satu orang mau minta untuk jadi dirjen, boleh? Ya, silakan. Stop. Ya, semuanya berdiri. Di sini komponen, geser sini. Serong. Siap ya.
video pembelajaran kita supaya kita lebih paham, lebih tahu apa makna kedaulatan negara Republik Indonesia. Tugas kalian melihat, menyaksikan apa nanti makna ya atau inti dari video yang kita tayangkan ini, dan kalian kaitkan, hubungkan dengan kedaulatan atau materi yang akan kita tampilkan atau kita pelajari hari ini. Ya, itu tadi tayangan video pembelajaran kita kali ini. Silakan, menurut kalian apa sih makna tayangan tersebut? Ya, ada yang paham dengan pembelajaran tadi? Video tadi, sebentar? Ya. Oke, TNI berperan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Ada yang lain? Ya. Karena pengorbanan para TNI telah mengorbankan jiwa raganya demi bangsa Indonesia. TNI bertugas menjaga kedaulatan NKRI baik di udara, tanah, dan laut dengan daerah teritorial luas. Oke, ya. TNI mempunyai tugas menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari yang di darat, laut ataupun daerah teritorial terluar katanya. Ada lagi yang lain? Ya. Oke, kita harus berjuang ya membela bangsa dan negara Republik Indonesia dengan segenap jiwa dan raga kedaulatan NKRI. Betul ya, kata Sari. Ada lagi? Ya, bisa? Oke, ya semua TNI AL laut berjuang untuk membela kedaulatan bangsa ini. Tentang buat betul, bukan hebat-hebat ya. Kedaulatan bangsa Indonesia bukan hanya tanggung jawab TNI AL ataupun TNI Angkatan Darat ataupun Angkatan Laut ya, tapi semua. Paham? Kita semua. Lihat. Kalau kalian sebagai pelajar, apa tugasnya untuk kedaulatan? Apa tugasnya? Apa? Oke, belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya, sebagai mengisi kemerdekaan apa lagi? Menjadi orang yang berguna. Tuh, ya. Oke, next. Nah, ini bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Ya.
Masih ingat apa itu peraturan rakyat? Masih ingat pelajaran yang kemarin kita belajar apa? Tentang? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang teori kedaulatan. Masih ingat teori kedaulatan? Ya, apa sih kedaulatan itu? Apa sih kedaulatan itu? Kedaulatan adalah sebuah kekuasaan tertinggi yang dimiliki atas seluruh wilayah yang ada dalam suatu daerah. Oke, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi katanya ini. Ya, bagus. Ini masih ingat pelajaran minggu kemarin. Ada lagi? Teori kedaulatan apa lagi? Apa saja teori kedaulatan? Yang pertama teori kedaulatan Tuhan. Apa teori kedaulatan Tuhan? Ada yang masih ingat? Ya? Teori kedaulatan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Oke. Teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang pertama dalam sejarah. Terus bersumber pada siapa? Pada berarti dari Tuhan kata dia. Itu. Ada lagi yang lain teori kedaulatan negara? Ada yang tahu? Ya, boleh berdiri dong supaya kelihatan kamera. Ya. Kekuasaan tertinggi Hah? dipegang oleh para suatu negara. Oke, kuasa tertinggi dipegang oleh suatu negara. Ada lagi teori kedaulatan hukum. Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, boleh berdiri. Oke, kekuasaan pemerintah berdasarkan hukum yang benar. Kalau teori kedaulatan rakyat sekarang, itu adalah kedaulatan yang berasal dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ini erat hubungannya dengan yang namanya demokrasi. What the meaning is democracy? Demokrasi adalah demos, berasal dari kata bahasa Yunani, demos dan kratein. Demos artinya rakyat, kratein artinya pemerintahan. Itu pemerintahan yang berasal dari rakyat. Dipilihnya sistemnya bagaimana? Dari rakyat, terus oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, ya terima kasih. Berarti materi kemarin masih hafal ya. Dan kita akan kaitkan dengan materi yang sekarang selanjutnya adalah tentang teori kedaulatan bangsa Indonesia. Ya, salah satunya adalah atau mengandung paham kedaulatan rakyat. Ini ya, yang pertama prinsip-prinsipnya yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang pertama landasan hukumnya adalah atau bentuknya dari prinsip negara adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Oke. Yang kedua ada yang namanya pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ini sudah dibaca tadi ya, dulunya. Tuh. Ini ya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dalam pasal 7 ayat 1 segala warga negara bersama bukan di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecurangan. Ya, paham? Nah, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia bisa dilihat di PowerPoint-nya. Yang pertama, ya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Betul? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Ya. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, presiden tidak dapat membentukkan dan akan membubarkan dewan perwakilan. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini memberhentikan menteri presiden, punya hak veto presiden. Ya, untuk diberhentikan atau mengangkat menteri. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya melalui undang-undang.
Oke. Epi bilang katanya, Pak, kenapa Presiden tidak dapat membubarkan atau membentukkan DPR? Ada yang bisa jawab? Pak, izin jawab. Boleh pilih? Karena dipilih rakyat, maka anggota DPR tidak dapat diberhentikan oleh Presiden. Oke. Demikian, maka Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Ya, karena dipilih oleh rakyat, maka DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Bagus. Ada lagi yang lain? Ya. Karena DPR memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, karena DPR mempunyai kekuatan hukum yang sama ya dalam pemerintahan. Ada lagi yang jawab? Ya. Karena kedudukannya DPR dengan Presiden sejajar. Oke, tepuk tangan dong buat itu. Jadi ya, jawaban teman-teman kamu hebat-hebat semua. Ya, pertama DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Kenapa tadi? Sejajar. Jadi sama dan sama itu. Ya, next. Dalam rumusan sebelumnya, amandemen kedaulatan rakyat Indonesia sepenuhnya oleh MPR, tapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Harus paham. Ini pengertian pemahamannya. Saya ulang lagi. Ada seluruhnya. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang 45 ya, alinea ke-4 bahwa menegaskan maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Next, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat ya, dan dilaksanakan menurut undang-undang. Tadi sudah dijabarkan ya. Ini ya. Nah, kita telah mengetahui, sampai sini paham ya? Paham, oke. Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila katanya, ya, sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan misalnya dalam permusyawaratan serta dengan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu di Pancasila. Nah ini bentuk prinsip kedaulatan Indonesia yang pertama adalah kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Sudah tadi dibahas ya. Saya sudah tahu tadi apa itu demokrasi ya. Demos dan kratein. Demos katanya artinya rakyat dan kratein artinya pemerintah yang berasal dari rakyat. Ini tokohnya Abraham Lincoln ya, mengartikan bahwa demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi rakyat yang memiliki kekuasaan. Itu. Oke, silakan dibaca lagi bukunya. Oke, jadi dulu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Paham? Ya ini tentang bagaimana demokrasi bangsa kita ya, itu atau kedaulatan rakyat Indonesia. Kita melalui demokrasi. Nah sekarang apa syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law? Ada yang sudah baca? Ayo? Ya. Apa? Kata sari perlindungan konstitusional. Betul? Betul ya? Betul. Ya. Perlindungan konstitusional. Ada lagi yang lain? Ya? Ya. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Oke, ada lagi? Boleh berdiri enggak? Pemilu, Pak. Adanya pemilu. Oke, adanya pemilu. Ada lagi? Ya, boleh sudah berdiri. Dasar yang menyatakan pendapat
untuk memberikan pendapat. Ada lagi? Ya Pak, Ya, beri lagi. kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Ya, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan beroposisi. Ada lagi? Ya, beri ulang melewati. Pendidikan keluarga negaraan. Adanya pendidikan keluarga negara. Kita lihat. Ya. Teman-teman semua ya, tadi sudah baca bukunya ya dengan teliti. Yang pertama, bentuk pemerintahan perwakilan negara Indonesia yang berdasarkan rule of law. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Betul tadi ya. Terus pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan beroposisi. 6. Adanya pendidikan kewarganegaraan. Seperti kita saat ini sedang belajar pendidikan kewarganegaraan ya. Itu apa? Menciptakan generasi baru ya, dan tentunya memiliki kepribadian dan berkarakter ya, berdasarkan Pancasila. Ini tadi pemilu yang luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Ini ya. Tuh, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD diselenggarakan secara demokratis. Apalagi kemarin kita sudah pemilihan ya. Kita kemarin sudah pemilihan apa? Kepala desa. Bagaimana menurut kalian? Ya, luber kah? Luber ya? Ada langsung. Ada apa saja itu kemarin pemilihan? Ada panitianya, terus saksinya, terus calonnya, betul. Ada lagi pemilih. Ada lagi tempat pemilihan. Siapa yang menang? Jalan pun. Siapa nama aslinya? Pak Pudin apa pun? Pak Pudin ya. Itu. Bagaimana yang kalah? Bagaimana yang kalah? Hah? Menerima. Oke, yang kalah sudah menerima, alhamdulillah. Ampun itu dari mana sih asalnya? Dari warga. Siapa yang memilih? Warga. Untuk siapa itu ampun? Untuk warga juga ya. Berarti betul ya, demokrasi dari warga ya, atau dari rakyat oleh rakyat yang memilih. Dan untuk siapa itu nanti ke depannya? Untuk rakyat. Tepuk tangan. Ini lobet dulu ya. Reses dulu. Oke, setelah ini Anda selesaikan tayangan video ya. Nah itu yang kedua adalah kemukakan pendapatmu melalui kolom tanggapan kelompok video ini dengan panduan pertanyaan yang tersedia di LKPD ya. Apa saja itu yang menurut kalian kita nanti jadi bahan pembahasan ya. Nanti berbentuk kelompok. Kita lihat dulu tayangan videonya. Kalian sekarang berbentuk kelompok dulu ya. Berdasarkan kelompok yang kemarin setelah kita bagi. Silakan. Ya, bagi kelompok. Kita akan lihat ya videonya. Video Badan Keamanan Laut Batam RI yang mengusir kapal Coast Guard Cina di perairan Laut Natuna viral di media sosial. Upaya pengusiran ini mendapat penolakan keras dari kapal Coast Guard Cina.
kondisi di perairan Laut Natuna mulai memanas. Dalam rekaman video dokumentasi milik Bakamla ini, nampak kapal Coast Guard Cina mengawal kapal nelayan asing di perairan Indonesia. Kapal nelayan dan kapal Coast Guard Cina ini ditemukan oleh KM Tanjung Datu 301 milik Bakamla Republik Indonesia memasuki perairan Indonesia pada 23 Desember 2019 lalu. China Coast Guard, China Coast Guard, 5302. Kapal-kapal asing tersebut pun mendapatkan peringatan dari Bakamla RI, namun upaya komunikasi mendapat penolakan keras dari awak Coast Guard Cina. Indonesian waters, China Coast Guard, China Coast Guard, 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over. Yes, sir. As information, sir, you are in Indonesian waters. No. I protect my basic. Yes, sir. You are in Indonesian waters, sir. Please move away and go back to your territory, sir. 要放你这段子，随参加报出要报告。 Kejadian kembali terulang pada 31 Desember 2019. Dilihat dalam videonya. Tadi 381 yang sedang melakukan patroli sektor perbatasan ZEE kembali menerjang kapal nelayan Cina yang dikawal oleh Coast Guard Cina di perairan Natuna Utara. Upaya pengusiran kapal ikan Cina juga dihalang-halangi oleh kapal Coast Guard Cina. Cukup ya. Komunik Nah itu yang pertama. Oke, supaya mempermudah kalian mencari sumber, Bapak akan pinjamkan tablet sekolah ya. Ini boleh disambungkan dengan WiFi sekolah ya. Saya ini satu sambung otomatis ya ke WiFi sekolah kita ya. Tolong digunakan dengan sebaik mungkin, mencari sumbernya dari sini ya. Dijaga jangan sampai rusak ya. Silakan mencari referensinya ya. Silakan dibuka. Ini ya, untuk mencari sumber. Silakan dibuka dulu ya. Konekkan dulu ke WiFi atau internet sekolah. Sekolah kita alhamdulillah lengkap ya. Punya alat pembelajaran yang lengkap, jaringan WiFi-nya ada ya. Sehingga mempermudah pembelajaran siswa ya. Silakan disambungkan dulu, konekkan dulu. Ada yang sudah konek? Sudah terhubung ya? Oke. Silakan mencari sumbernya, boleh di situ referensinya ada di Google, boleh di YouTube ya. Yang lainnya bisa cari di situ. Sudah tersambung?
Kita lihat yang kedua dulu nih. Kalau sudah, lihat yang kedua. Perhatikan kelompok 2, kelompok 3. Indonesia, pesona alam yang mengundang berjuta cerita, kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke, keselarasan manusianya dalam keberagaman. Inilah negeri Pancasila. Di negeri ini rakyat adalah pemilik kedaulatan yang diwujudkan melalui pemilu. Bersama masyarakat, KPU bergerak melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga. Karena dalam keluarga disimpan nilai-nilai luhur seperti keimanan, kemanusiaan, persaudaraan, kejujuran, dan keadilan. Nilai-nilai luhur dalam keluarga kita percaya mampu menjaga pemilu yang jujur, adil, damai, dan demokratis. Bijak gunakan hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mampu menjaga kita semua. Melalui pemilu, saatnya memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan pilih bilik suara. Pemilu untuk semua. Tidak peduli apa agamamu, apa sukumu, apa rasmu, apa golonganmu. Berpartisipasi dalam pemilu adalah hak kita. Ayo, gunakan hak pilihmu. Pemilu. Oke. Yang ini next. Saya video yang kedua. Yang tadi hanya pembukaan saja tentang pemilu. Nah, ini bagaimana tentang kasus yang ini. Bisa dilihat, silakan berikan. Perkenalkan, nama saya Ari, calon pemimpin di daerah ini. Terlihat ada lelucon di depan saya. Spanduk tolak oleh uang. Jangan sekarang. Ya. Siapa sih orang yang gak suka duit? Bagiku, tidak ada satupun orang yang tidak suka dengan uang. Cara paling optimal adalah melakukan serangan pajak. Tawaran pertama datang dari seorang pedagang sembako. Dia menuliskan pesan, saya hanya menjual sembako, untuk suara atau hak pilih tidak dijual. Tawaran kedua memberi pesan kepada saya untuk maju bermartabat tanpa politik uang. Tawaran ketiga dari seorang ibu rumah tangga menurut saya dengan kata, suap bikin politik menjadi berdiri. Tawaran keempat datang dari seorang pemuda. Dia berkata, saya ingin mempunyai rekam jejak yang baik, bukan seberapa besar memberi uang serangan pajak. Terjadi lagi tolakan, dan dia berkata, saya menolak serangan pajak dan saya butuhkan kesejahteraan. Saya masih berjalan, walaupun masih tolakan yang saya dapatkan. Dia berkata, saya anti golput atau golongan penerima uang tunai. Oke, cukup. Bagaimana pendapat kalian dari kasus video di atas jika dikaitkan dengan prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik
Republik Indonesia. Silakan. Bapak beri waktu per menit 10 menit ya, 10 menit untuk mencari sumber atau menyatukan pendapat kalian dalam kelompok. Silakan. Ayo. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya, mencari referensinya untuk memperkuat argumentasi kalian ya. Kan? Ya, ada? Silakan dari sumbernya.
Jangan ribut. Sudah, pada kesempatan sudah? Oke, yang sudah silakan. Setelah ini secara bergantian peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dan pencarian sumber mereka atau kalian ya kelompok lain bertanya dan menanggapinya. Sudah? Ada yang sudah semua? Sudah semua? Oke. Ada yang mau ke depan duluan? Siapa yang duluan? Silakan Pak. Oleh kelompok mana duluan? Oke, silakan kelompok satu yang sudah. Silakan depan. Ya. Kelompok lain silakan perhatikan dulu. Yang lain perhatikan dan boleh memberikan pertanyaan ataupun menanggapi hasil presentasi temannya. Ya. Silakan. Suaranya yang keras. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang video 1 dan video 2. Video 1 tentang Laut Natuna, video 2 tentang pemilu. Yang akan dibacakan oleh ini. Menurut kelompok kami, karena ikan di Indonesia sering dicuri oleh negara lain, jadi begitu ada yang masuk ke Laut Natuna, kita harus menghadang duluan. Dan yang bertugas utamakan angkatan laut, didukung oleh angkatan udara. Tegasnya menurutnya, dari permasalahan ini dapat diambil pelajaran jika Indonesia ingin membalik mencontoh Cina. Maraknya illegal fishing Indonesia 5 tahun terakhir ini menimbulkan banyak permasalahan di sektor kedaulatan dan perikanan. Karena selain melecehkan kedaulatan negara juga menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugian akibat illegal fishing mencapai Rp 240 triliun per tahun. Oke, mulai dibuka dulu maksudnya kalau pas ngomong ya. Pas ngomong dibuka. Itu nanti pakai lagi. Supaya terdengar ya. Menurut perintah tidak boleh takut dan harus tegas mengenai permasalahan ini. Kapal-kapal Cina yang masuk dinyatakan telah melanggar JEE Indonesia dan melakukan illegal unreported dan unregulated IUU fishing. Selain itu, FAT buat Cina juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. Yang baik, jujur dan adil, karena pemimpin harus pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memimpin pengikutnya mencapai suatu tujuan tertentu. Pemimpin yang mempunyai karisma akan memudahkan mengalahkan sifat atau pengikutnya. Pemimpin yang baik harus mempunyai karisma, mempunyai integritas, mempunyai dedikasi, mampu membantu pekerja, tidak hanya mendengarkan, punya manajemen yang baik untuk diri sendiri terlebih dahulu, punya strategi untuk bertindak, mampu berkomunikasi dengan baik dan etik, tidak lepas tangan tapi bisa kerja tanggung jawab, punya tujuan yang jelas, konsisten untuk mencapai Untuk kelompok 2 dan 3, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 yang bertanya, apa sikap kita mengenai pelanggaran Laut Natuna? Nah, bagaimana sikap kita mengenai pelanggaran Laut Natuna? Ya. Tabung dulu ya. Terus dulu. Ada lagi? Kelompok 2 mau bertanya? Ya. Dari kelompok 2 yang bertanya, Ya. bagaimana jika terjadi suap dalam pemilu? Nah, bagaimana kata kelompok 2 jika terjadi suap dalam pemilu?
bagaimana jika terjadi suap dalam pemilu? Pertanyaan Ogi, pertanyaan yang kelompok 3 mengatakan bahwa bagaimana sikap kita atau sikap bangsa Indonesia kalau terjadi terhadap pelanggaran auto tadi, harusnya seperti apa? Silakan. Ya, ya, boleh. Tiongkok merupakan salah satu anggota dari UNO 1982. Ya. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, memperkuat Badan Keamanan Laut, membuat surat protes terhadap China, membuat sanksi atau hukum yang tegas terhadap perairan Laut Natuna. Ya. Itu jawabannya. Ya. Jadi bersikap tegas. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Contohnya tadi apa tadi seringan? Apa saja tadi sikapnya? Nah, memperkuat Bakamla. Wah, apa lagi? Membuat surat protes terhadap China. Memprotes. Apa lagi? Membuat sanksi atau hukum yang tegas. Nah, membuat sanksi atau yang tegas. Terus, terakhir? Pelanggaran Laut Natuna. Nah, betul. Yap, next, ada lagi. Pertanyaan kelompok 2. Mana jawabannya? Apa yang dijawab? Ya. Potensi korupsi, menghina demokrasi, hilangnya rasa tanggung jawab pemimpin. Coba lagi pertanyaannya lagi. Pertanyaannya adalah Bagaimana jika terjadi suap dalam pemilu? nah, ayo, bagaimana jika terjadi suap dalam pemilu? Jawaban kelompok dari kelompok 1. Potensi korupsi, Nah, terus menghina demokrasi, ya. hilangnya rasa tanggung jawab pemimpin. Oke, cukup? Cukup nih? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak dimengerti. Tutup akhir kata. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, tepuk tangan dulu kelompok 1. Kelompok 2. Pada saat bicara boleh dilepas. Geser ke sini mas Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil tanggapan video 1 dan 2 yang akan dibacakan oleh Susi. Maksudnya boleh dilepas supaya jelas. Yang keras, yang keras. Video 1 menurut kami aktivitas kapal itu melanggar hak kedaulatan terhadap kegiatan eksploitasi dan eksploitasi SDA seperti yang diatur dalam hukum internasional, yaitu Undang-Undang 1982 Pasal 56 ayat 1, Pasal 240 dan 244 dan 246 dan Undang-Undang Nomor 5 1983 Pasal 7 yang mengatur tentang kegiatan penelitian ilmiah (JEE). Apabila aktivitas tersebut ilegal, maka pemerintahan berhak mengusir kapal tersebut keluar JEE Indonesia. Selanjutnya, karena lebar zona ekonomi eksklusif atau ZEE sepanjang 200 mil diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia yang didasarkan pada konvensi hukum. Menurut kelompok kami tentang video 2 tentang pemilu, kami tidak setuju karena adanya suap atau serangan pada karena merusak demokrasi, tidak adil dan menimbulkan korupsi. Yang kedua, pemilu juga cerdas bisa dilakukan dengan cara 1. Memberikan atensi yang sama terhadap pemilu, 2. Mengenali caleg yang sesuai aspirasi politik pribadi, 3. Mencermati program, gagasan hingga rekam jejak calon,
4. Mencermati calon yang diusung partai politik dan sejalan dengan ideologi pribadi. 5. Menuntut elit dan aktor politik memberikan pendidikan politik yang baik. Ya, betul. Ya. Dari kelompok 1 dan 3, ada yang ingin bertanya? Yuk. Itu pernyataan dari kelompok 2. Oke, Angga, sudah boleh berdiri. Saya Alka dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa kapal Cina jauh-jauh cari ikan ke Laut Natuna? Oke, pertanyaan Angga, kenapa kapal Cina jauh-jauh ke Natuna mencari ikan? Atau sampai ke Natuna apa ini? Ya, bisa. Silakan ditulis dulu pertanyaannya, kampung dulu. Susi tulis dulu soalnya Susi. Pertanyaan Angga ditulis ya. Ayo, kelompok 3 pertanyaan. Nama saya Yesa dan kelompok 3 yang bertanya. Jelaskan asas pemilu di Indonesia. Jelaskan asas pemilu di Indonesia. Asas pemilu di Indonesia. Ya. Ya, boleh silakan. Menurut kelompok kami, potensi ikan terbuka di perairan mereka sudah mulai menipis sehingga membuat daya sungai. 2.134 kapal yang dimiliki atas 50 ton lari ke perairan kita. Menurut kami, di sisi lain, ucap Abu Cina juga mengklaim Laut Natuna pertama merupakan zona tradisional nelayan mencari. Ya, sip. Tepuk tangan dong, kelompok. Dua lagi jawabannya silakan. Ya. Jelaskan asas pemilu di Indonesia. Ya, asas pemilu ada? Jawab saja langsung kalau ada pergi. Baik, menjawab kelompok 3. Ya. Pelaksanaan pemilihan kepala atau wakil kepala daerah adalah pemilihan secara langsung. Ya, terus umum. Terus Dan apa tadi? Luber? Ya. Langsung umum, secara langsung dan umum. bebas dan rahasia. Nah, ada lagi? Cukup? Oke, balik ke tangan buat kelompok 2. Untuk Yang dari kelompok kami ambil alih kesalahan untuk keterangan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan kelompok 2. Oke, next. Kelompok 3. Silakan. Di bawah bukunya. Buku pada di bawah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sip. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan
Lagi? Jadi menurut kelompok 3 bahwa mereka ilegal karena telah memasuki kawasan Indonesia. Oke, next. Lagi? Menurut kami tentang video 2. Video 2. Oke, silakan. Ayo. Saya tidak setuju dengan orang tersebut karena politik uang bukan jaminan menang. Pemilih juga harus cerdas dan mengenai figur calon dengan baik melalui visi misi dan kinerja. Oke, betul. Silakan kelompok 1 dan 2 ada yang ingin bertanya? Nah, jadi mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut untuk melakukan serangan fajar ya atau suap. Next, silakan. Ya. Mengapa Indonesia selenggarakan pemilu? Kenapa di Indonesia harus diselenggarakan pemilu? Kata Serina. Silakan tunggu dulu soalnya. Ayo. Silakan. Kelompok yang lain pertanyaan? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Berdiri, oke berdiri. Bagaimana dan apa hukuman jika kapal Cina tertangkap? Nah, kalau kapal Cina tertangkap, hukumannya apa? Belum gini ya? Oke. Betul sekali kata Ogi. Kalau kapal Cina tertangkap, dibagaimanakan? Ya. Apa hukuman yang tepat kira-kira menurut kelompok kita? Oke, silakan. Ada yang jawabannya? Saya ingin jawab dari kelompok 1. Ya. Soalnya tadi apa soalnya? Baca dulu soalnya. Mengapa Indonesia mengadakan pemilihan umum? Oke, silakan. Pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Nah, tuh. Ya. Paham Serina? Apa katanya? Untuk menentukan pilihan dan menjalankan demokrasi. Nah, next. Lagi? Izin jawab dari kelompok 2. Ya. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, kapal-kapal tersebut akan ditangkap dan diproses secara hukum karena masuk dalam Undang Jerat 200 Oke. Ya, akan ditangkap dan dihukum sesuai pasal sesuai undang-undang presiden. Kalau kemarin menteri diskusi tenggelamkan, ya seperti itu. Ya, kalau sekarang ganti menterinya ya, menteri kelautannya. Oke, ada lagi sekarang? Cukup? Oke, boleh tutup. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita akan bahas tentang beberapa pertanyaan kalian. Kelompok 1 membahas tentang tadi bertanya tentang kelompok tadi apa saja? Kenapa adanya pemilu ya kan tadi kan? Ya, yang pertama karena memang bentuk kedaulatan, salah satunya pemilu. Itu. Ya, bentuk kedaulatan untuk demokrasi, ya kan? Pemilihan yang tadi pemilu itu langsung umum, jujur, bebas dan rahasia. Ya, luber dan jurdil. Harus paham itu. Ya. Ada lagi yang bertanya, Pak, kenapa jauh-jauh ke sana? Memang secara histori, ya, itu dulu namanya Laut Cina Selatan namanya, kalau tidak salah. Lah, Laut Cina, ya, namanya Laut Cina Selatan. Setelah itu Menteri Pujiastuti atau Menteri Susi menggantinya, ya, setelah ada perjanjian internasional menunjukkan bahwa Natuna ini Indonesia miliknya, milik Indonesia, masuknya ke Indonesia, karena 200 mil dari bibir pantai itu milik Indonesia. Dari situlah diganti oleh Menteri Susi menjadi Laut Natuna. Itu. Ya. Nah, mulai tadi suap jelas ya. Pak, kenapa suap terjadi? Serangan fajar kalau kita mau. Ya,
Serangan pajak betul tadi kata kelompok siapa tadi yang menjawab bahwa ini akan merusak demokrasi Pak. Siapa kelompok tadi? Ya, apa lupa kelompok ini ya? Tapi ya bukan ya? Ya, akan merusak demokrasi, akan adanya korupsi, betul kan? Ya, tidak akan bertanggung jawab. Dia akan mementingkan dulu dirinya sendiri ya kan? Kepentingan rakyat dan rakyatnya. Itu makanya. Ya, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan pemimpin kita tidak ya. Ada lagi yang mau dipahami sampai sini? Tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke. Ini. Tuh, ya. Kalau sudah paham, terima kasih. Nah, ini tugas kalian di rumah, catat. Tugas kelompok di rumah ya. Ini mengenai demokrasi. Selain demokrasi Pancasila, adakah bentuk demokrasi yang lain? Menurut kalian ada tidak? Ada tidak kelompok demokrasi yang lain selain dari kedaulatan dia? Apa namanya demokrasi Pancasila? Ada? Ada. Apa contohnya? Liberal. Terus? Sosialis. Parlementer. Ya. Nih contohnya nih bentuk demokrasi selain itu. Kalian tugasnya di rumah adalah mencari pengertian ini. Ya, pengertian demokrasi yang lain. Nah, tugas yang kedua di LKPD-nya bisa dilihat LKPD-nya halaman berapa ini 3 ya? LKPD-nya mengenai membandingkan ya demokrasi Pancasila, demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Boleh mencari sumbernya di YouTube atau di Google. Silakan. Bisa dipahami? Dikumpulkan minggu depan. Ini tugas di rumah PR. Bisa dipahami pembelajaran sampai sini? Terakhir. Nah, coba anak-anak kalian review mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja yang telah kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau coba mereview pembelajaran kita ini? Ada? Tepuk tangan. Sudah belajar apa saja kita hari ini? Oke, silakan berdiri. Tentang pemilihan, gimana tentang pemilihan? Ya? Oke. Oke, bukan. Ada lagi? Ya, berdiri silakan. Pakai saya pas buka dulu kalau ngomong ya. Apa? Siap, ayo. Keras. Ya, gimana? Apa saja prinsip kita? Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, republik. Berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Presiden tidak dapat membuatkan atau membentukkan perwakilan rakyat dewan perwakilan rakyat. Ya. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya. MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Tadi saja. Oke, kita lanjut yang lagi. Ada yang lain? Ya. Keras? Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi suatu negara. Hal itu disebabkan karena pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin untuk memperoleh legislasi. Ya. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk mempartisipasi dan proses politik. Oke. Tepuk tangan buat Aisyah. Pemilu adalah salah satu untuk mencari ya menentukan kebijakan ataupun kedaulatan masa kita ya. Oke, next. Pak, ini ada lagi mau menambahkan? Coba lagi mau menambahkan? Cukup? Oke. Yang bawah sekarang. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran kita kali ini ya supaya nanti ke depannya pembelajaran kita lebih menyenangkan lagi. Boleh sekarang? Ada? Ya, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Dapat Ya. menyenangkan, Ya. menghapuni karena disampaikan dengan baik. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Pak, Ya. asing Pak, materinya
Kenapa? Pusing Pak, karena materinya terlalu tinggi. Pusing katanya, materinya terlalu tinggi. Ada lagi yang lain? Kata Epi, Pak pusing Pak materi terlalu tinggi memang ya. Nih, emang ini ya bagaimana karena kita ini indikatornya tujuannya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan mengerti itu ya. Mengerti ya. Walaupun materinya tinggi, ya makanya kalian jangan hanya banyak nonton sinetron ya. Kalian nonton dong ya berita. Apa nih anak sekarang? Ya, kembali kita kembali. Tidak orang-orang kritis tapi etis ya. Jangan sampai kritis tapi tidak tahu dasarnya apa. Makanya Bapak bahas tadi dari dasarnya dulu. Apa itu tentang kedaulatan, bagaimana tentang demokrasi, bagaimana tentang pemilu yang baik, ya kan? Sehingga nanti kalian paham. Ada lagi ya? Cukup? Oke. Tepuk tangan buat semua ini. Ya. Nah, Bapak akan memberikan reward atau hadiah ya bagi kalian yang juara, ya. Bapak lihat dari kelompok ini, dari 3 kelompok ini yang paling bagus yang mana ya? Menurut kalian yang mana kelompoknya? Kelompoknya? Ya. Dari nilai ini kelompok terbaik dari pembelajaran kita kali ini adalah kelompok 2. Kita buat kelompok 2. Ya. Oke, selamat datang kelompok 2. Ya. Selamat ya. Oke. Selamat ya. Ya. Sip. Ya. Kelompok 2 ya. Nanti selanjutnya kita akan minggu depan kita akan belajar bagaimana tentang pemilu. Kita akan belajar simulasi tentang pemilu ya. Dan juga minggu depan kita akan belajar juga periode yang lain, ada parlementer, gubernur dan sebagainya ya. Dipersiapkan nanti minggu depan siapkan juga calonnya, siapa yang mencalonkan diri, saksi dan sebagainya untuk simulasi pemilihan ya. Siap? Setuju? Siapkan yang menjadi calon untuk visi-misinya ya. Sekarang silakan kembali ke mejanya masing-masing. Diangkat mejanya. Silakan ya. Bukunya dikumpulkan dan alatnya dikumpulkan. LKPD-nya di rumah dikerjakan ya. Nanti di depan kita akan bahas ya mengenai pembelajaran tadi. Nah, ya, baiklah. Sebelum pembelajaran selesai, Bapak yang menyampaikan mantu kalian. Ya, terima kasih atas pembelajaran kita kali ini. Ya, boleh pimpin doa. Ya, sebelum marilah kita bersama baca doa. Doa selesai. Salam. Jangan lupa ya, langsung pulang, jangan banyak main ya, bantu orang tua ya, istirahat di rumah. Nanti Pak, ruangan ini punya yang lainnya juga alat juga sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.